Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel belajar manajemen pemasaran. Kali ini saya akan membahas tentang mastering communication skill dalam marketing management. Baik, pertama yang dimaksud dengan communication. Ya, sudah slide-nya keluar. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana kita memberi dan menyampaikan makna dalam upaya menciptakan pemahaman bersama. Communication is a process by which we assign and convey meaning in an attempt to create shared understanding. Sehingga membutuhkan penguasaan yang baik atas keahlian intrapersonal, kemudian keahlian interpersonal, mendengarkan, mengamati, berbicara, bertanya, dan menganalisa, serta mengevaluasi. Peranan komunikasi dalam bisnis, pertama, menyampaikan produk dan jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada pasar sasaran. Yang kedua, membangun hubungan dan pengertian antara perusahaan yang diwakili oleh personil layanan dengan para pelanggannya. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik mengenai produk dan jasa yang ditawarkan. Berikutnya, cara mengidentifikasi gaya komunikasi. Mengenali gaya komunikasi lawan bicara, yang pertama, bagaimana mereka berpakaian. Yang kedua, apa latar belakang mereka. Yang ketiga, bagaimana ruang kerja mereka. Keempat, kata-kata apa yang cocok untuk menggambarkan mereka. Yang kelima, seperti apa cara mereka berbicara di telepon. Konsep komunikasi untuk bisnis dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, understanding communication style. Yang kedua, komunikasi verbal dan nonverbal. Yang ketiga, writing communication atau komunikasi tertulis. Communication style dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama emotif, yang kedua direktif, yang ketiga adalah reflektif, yang keempat adalah suportif. Communication style kategori emotif. Definisi dan asosiasi tipe komunikasi emotif adalah sebagai berikut. Tipe orang yang memiliki gaya komunikasi optimis, cepat, spontan, dan ekspresif. Orang yang emotif cenderung untuk mencari kesepahaman dan menyukai kesenangan. Cara berpakaiannya adalah warna cerah. Ruangan kerjanya seringkali berantakan, piala, poster, dan gambar orang terkenal. Asosiasi kata, optimis, cepat, spontan, ekspresif, emosional, sepaham, dan kesenangan. Cara berbicara, suara keras, berbicara cepat, responsif, banyak menggunakan intonasi suara, dan ramah. Ciri khas dan cara menghadapi individu emotif. Ciri khasnya adalah menyukai dukungan dan penampilan. Yang kedua, berpikir secara emosional. Yang ketiga, menyukai interaksi dan kontak sosial. Yang keempat, ingin dipuji, diperhatikan, dan umpan baik yang menyenangkan. Bagaimana cara menghadapi orang yang emotif? Yang pertama, memperlihatkan kekaguman dan kesukaan. Yang kedua, jangan bersifat agresif dan hindari konflik secara langsung. Yang ketiga, bersikap optimis sambil menunjukkan sisi positif Anda. Yang keempat, puji secara pribadi dan tulus, singgung pencapaian dan kesuksesan. Selanjutnya, communication style yang kedua adalah direktif. Definisi dan asosiasi tipe komunikasi individu direktif adalah tipe orang yang memiliki orientasi kendali, menyukai segala sesuatu dengan sendiri, fokus kepada tugas dan pencapaian, berkeinginan kuat, dan workaholic. Cara berpakaian konservatif, ruangan kerja, meja luas, bersih, jam, dan penghargaan. Asosiasi kata, kendali, ambil alih, kompetisi, nomor 1, fokus, keinginan kuat, tidak sabar, dan sibuk. Cara berbicara, suara keras, berbicara cepat, responsif, sedikit menggunakan intonasi suara,
dan memerintah dengan perkataan. Bagaimana ciri khas dan cara menghadapi individu direktif? Ciri khasnya, satu, selalu ingin menjadi nomor satu. Yang kedua, menyukai pilihan pribadi. Yang ketiga, berpikir logis dan faktual. Bagaimana cara menghadapi orang yang direktif? Pertama, beritahu mereka untuk melihat peluang dan menjadi pemenang. Yang kedua, membiarkan mereka bertindak sendiri dalam batas-batas wajar. Yang ketiga, tunjukkan pertimbangan logis dan fakta dalam setiap situasi. Yang keempat, puji secara pribadi dan tulus, singgung pencapaian dan kesuksesan. Kategori communication style yang ketiga adalah reflektif. Definisi dan asosiasi tipe komunikasi individu reflektif adalah tipe orang yang mencari penjelasan secara logis, orientasi proses, inovatif, akurat, sangat berhati-hati dan berpegang teguh pada pemikirannya. Cara berpakaian konservatif, ruangan kerja, sertifikat, simbol, penghargaan, dan tumpukan kertas. Asosiasi katanya berkaitan dengan logis, inovatif, hati-hati, idealis, individualis, dan akurat. Cara berbicara ditandai dengan suara pelan, berbicara lambat, merespon dengan berhati-hati, sedikit intonasi, dan berbicara halus. Ciri khas dan cara menghadapi individu reflektif. Ciri khasnya yang pertama, berpikir logis berbasis data. Yang kedua, menghindari pertikaian. Yang ketiga, orientasi proses dan berhati-hati. Bagaimana cara menghadapi orang reflektif? Yang pertama, katakan alasan, pertimbangan logis, dan data pendukung. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk berpikir, bertanya, dan menganalisa. Yang ketiga, meminta penjelasan dan bantuan yang mungkin diperlukan. Yang keempat, berikan mereka terlibat secara intensif dalam proyek. Kategori communication style yang keempat adalah supportive. Definisi dan asosiasi tipe komunikasi individu supportive adalah tipe orang yang mudah bergaul, rendah hati, diplomatis, tidak tergesa-gesa, tangguh, menyukai kompromi, dan suka berteman. Cara berpakaian ditandai casual. Ruangan kerja ditandai suasana ramah, foto keluarga, kenang-kenangan, dan poster. Asosiasi kata berkaitan mudah bergaul, rendah hati, diplomatis, tidak tergesa-gesa, tangguh, damai, dan senang berteman. Cara berbicara, suara pelan, berbicara lambat, merespon dengan berhati-hati, sedikit intonasi suara, dan berbicara halus. Bagaimana ciri khas dan cara menghadapi individu sportif? Ciri khasnya yang pertama, menyukai stabilitas dan menghindari risiko atau perubahan. Yang kedua, menginginkan umpan baik dan tulus. Yang ketiga, suka berteman. Yang keempat, menyukai kerjasama tim. Bagaimana cara menghadapi orang yang suportif? Yang pertama, memperlihatkan perhatian Anda kepada mereka sebagai manusia. Yang kedua, berikan pengakuan terhadap kemudahan mereka dalam bergaul. Yang ketiga, jangan bertindak agresif, fokus kepada dukungan. Yang keempat, ciptakan situasi yang nyaman.